Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurora Safaana dengan NIM 2310911112002 dari Program Studi Kedokteran Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lembu Mangkurat. Langsung aja kita bahas ke organ sensorik yang pertama, yaitu adalah mata. Kita bahas dulu bagian luarnya. Pada bagian luar mata itu terdapat alis. Alis adalah rambut yang tumbuh di atas mata dan berfungsi untuk melindungi mata dari keringat, air, dan partikel lainnya. Kemudian ada bulu mata. Nah, bulu mata ini adalah rambut-rambut kecil di tepi kelopak mata yang berfungsi untuk menjaga mata dari partikel debu. Selanjutnya yaitu pupil. Pupil adalah bagian hitam di tengah mata yang berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya masuk. Pupil akan mengecil jika cahaya terang dan pupil akan membesar jika cahaya redup atau gelap. Kemudian ada iris. Iris adalah bagian berwarna mata yang mengelilingi pupil, yang berperan dalam mengatur ukuran pupil untuk mengontrol jumlah cahaya masuk. Kemudian ada kelopak mata atas. Kelopak mata atas ini berfungsi untuk menutup dan membuka mata. Kemudian selanjutnya itu adalah lacrimal caruncle. Jadi itu adalah jaringan kecil di sudut mata bagian dalam yang mengandung kelenjar minyak dan keringat. Kemudian ada lateral commissure. Jadi itu adalah tempat di mana kelopak mata atas dan bawah akan bertemu di sisi luar mata. Kemudian ada palpebral fissure. Jadi itu adalah ruang antara kelopak mata atas dan bawah ketika mata terbuka. Kemudian pada kelopak mata bawah itu berfungsi untuk melindungi bagian bawah mata. Kemudian terdapat konjungtiva. Jadi konjungtiva itu adalah bagian tipis dan transparan yang berfungsi untuk menutupi bagian mata, bagian putih mata atau sklera. Kemudian ada medial commissure. Jadi itu adalah tempat pertemuan kelopak mata atas dan bawah di sudut bagian dalam dekat dengan hidung. Kemudian lacrimal apparatus of the eye. Nah, yang pertama itu adalah kelenjar air mata atau lacrimal gland yang berfungsi sebagai menghasil air mata yang terletak di atas mata, tepat di bawah tulang alis. Dan air mata ini berfungsi untuk melembabkan, melindungi, dan membersihkan permukaan mata. Kemudian ada saluran ekskretori kelenjar air mata, yaitu saluran yang membawa air mata dan kelenjar air mata ke permukaan mata. Kemudian ada superior lacrimal canal. Jadi itu adalah saluran yang mengalirkan air mata dari mata ke kantung lacrimalis. Kemudian ada lacrimal punctum. Jadi itu adalah lubang kecil di sudut mata yang berfungsi untuk mengumpulkan air mata dan mengalirkan mereka ke dalam saluran lacrimalis. Kemudian ada kantung lacrimalis. Jadi kantung lacrimalis ini adalah struktur kecil di sudut mata yang bagian dalam yang berfungsi untuk mengumpulkan air mata dari saluran lacrimalis superior dan inferior. Kemudian terdapat inferior lacrimal. Jadi itu adalah saluran yang membawa air mata dari permukaan mata ke kantung lacrimalis. Kemudian ada nasolacrimal duct. Nah, itu adalah saluran nasolacrimal dan berfungsi untuk mengalirkan air mata dari kantung lacrimalis ke dalam rongga hidung. Kemudian ada inferior nasal concha atau concha nasal inferior. Itu adalah bagian dalam rongga hidung yang terlibat dalam pemanasan, penyaringan, dan pelembaban udara. Berfungsi untuk mengalirkan air mata dari saluran nasolacrimalis mengalir ke area ini dan dapat menyebabkan hidung tersumbat ya ketika kita sedang menangis. Kemudian ada otot-otot pada bola mata. Yang pertama ada superior oblique. Jadi itu adalah otot yang terletak di bagian atas bola mata, melewati struktur yang disebut dengan trochlea dan membantu dalam gerakan bola mata ke bawah dan ke atas atau abduksi. Kemudian ada medial rectus. Otot ini terletak di sisi medial bola mata dan berfungsi untuk menggerakkan mata ke arah hidung atau adduksi. Kemudian ada superior rectus. Otot ini adalah membantu mengangkat bola mata ke atas untuk elevasi dan juga sedikit berputar ke dalam atau intorsi. Nah, lateral kemudian terdapat lateral rectus. Otot ini terletak di sisi luar bola mata dan bertanggung jawab untuk menggerakkan bola mata menjauh dari hidung atau abduksi. Untuk inervasi dari otot-otot tersebut, yang pertama itu adalah oculomotor nerve. Jadi saraf ini adalah menginervasi sebagian besar otot ekstraokular, termasuk superior rectus, medial rectus, inferior oblique, serta levator palpebral superior. Kemudian terdapat trochlear nerve. Nah, saraf ini menginervasi superior oblique, satu-satunya otot yang dikendalikan oleh saraf ini, dan membantu serta menggerakkan bola mata ke bawah dan ke arah luar. Kemudian terdapat abduction nerve. Nah, jadi saraf ini itu menginervasi lateral rectus yang bertanggung jawab untuk gerakan bola mata ke arah luar. Kemudian ada trigeminal ganglion. Nah, terlibat dalam fungsi sensorik wajah tetapi juga memiliki peran dalam refleks kornea.
Baik, yang selanjutnya itu adalah anamnesis pada penyakit mata. Jadi, apa aja yang kita nilai dari anamnesis penyakit mata? Yang pertama, itu ada aspek komunikasi. Komunikasi ini seperti biasa, kita ada mengucapkan salam dan memperkenalkan diri. Kemudian kita harus tetap mendengarkan secara aktif ya pada pasiennya. Kemudian tidak memotong pembicaraan pada pasien, menunjukkan rasa empatis, dan mempertahankan kontak mata kepada pasien. Kemudian, untuk anamnesisnya sendiri, yang pertama, kita jangan lupa menanyakan identitas pasien seperti nama, umur, jenis kelamin, itu kita lihat aja. Kemudian untuk alamat, sama pekerjaan atau aktivitas yang sedang dilakukan sehari-hari pada pasien. Kemudian kita menanyakan keluhan utamanya. Kalau pada bagian anamnesis mata, kita tanyakan apakah matanya kabur, atau kehilangan penglihatan, ataukah matanya memerah, atau ada penglihatan ganda, mata berair, atau nyeri mata. Kemudian kita gali riwayat sekarangnya. Yang pertama itu dari durasinya, dari sejak kapan, sudah berapa lama, kemudian dari onsetnya sendiri itu mendadak atau perlahan-lahan. Kemudian pada bagian mata yang sakit itu bagian kiri atau kanan ataupun keduanya. Setelah itu kita tanyakan keluhan lainnya, apakah disertai mata merah, mata nyeri, kotoran mata, dan lain-lainnya. Kemudian untuk riwayat pengobatan penyakit mata, sudah pernah diobati apa belum, kemudian tanyakan obatnya apa, di mana, kemudian hasilnya bagaimana, itu kita tanyakan juga. Kemudian untuk riwayat trauma mata dan sekitar mata, itu kita perlu tanyakan juga pada pasien dengan cara, Bu, apakah ada pernah terjadi jatuh sebelumnya, kecelakaan, ataupun ada pernah terkena tekanan pada bagian daerah mata ataupun bagian sekitar mata. Kemudian biasanya pada keluhan utama mata merah biasanya ada durasinya. Seperti yang tadi juga, biasanya keluhannya itu disertai penurunan penglihatan atau tidak, kemudian disertai sekret atau tidak, kemudian disertai nyeri atau tidak, kemudian untuk penglihatan ganda atau double, biasanya ditanya itu sama apakah ada sekretnya seperti serus, mukoid, ataupun purulen, itu kita cek juga. Kemudian ada keluhan utama mata berair, hampir-hampir sama seperti yang tadi. Selanjutnya ada yang keluhan nyeri mata. Kemudian setelah dari keluhan-keluhan tersebut, kita tanya riwayat dahulunya, apakah pasien ini pengguna pakai kacamata atau tidak, kemudian penyakit ini pernah sebelumnya terjadi atau baru kali ini. Kemudian kita juga tanyakan riwayat keluarganya, apakah keluarganya ada yang sama terkena penyakit yang seperti ini juga, sama seperti pasien. Kemudian kita tanya juga riwayat sistemiknya, apakah ada penyakit lain, contohnya penyakit bawaan kayak diabetes, hipertensi, dan lainnya. Kemudian kita lakukan resum anamnesisnya. Selanjutnya yaitu adalah pemeriksaan visus. Yang pertama sama seperti tadi, aspek komunikasi juga kita lihat. Kemudian kita lakukan aspek persiapan pemeriksa. Jadi kita menyiapkan kertas si ototip Snellen-nya itu pada jarak 6 meter ya. Kita ngatur penerangannya juga yang cukup gitu ya. Kemudian kita periksa pasiennya, minta pasien untuk menutup mata yang tidak diuji, ditutup dengan tangan kanan atau tangan kiri, bisa ditutup salah satunya, dan itu tidak boleh ditekan, hanya ditutup aja. Biasanya mata kanan terlebih dahulu diperiksa ya. Kemudian meminta pasien untuk membaca huruf yang tertulis pada ototip Snellen, mulai dari deretan yang paling atas ke bawah sampai deretan yang paling kecil gitu. Kalau misalkan masih bisa dibaca gitu, baca aja sampai yang di bawah gitu. Dan pastikan pasien ini apakah ada kesalahan atau tidak. Nah, itu kita perhatikan juga. Terus tuh ulangi juga di mata sebelahnya. Ya, terus kita interpretasikan hasilnya. Kemudian kita periksa segmen anterior mata, tekanan bola mata, dan segmen posterior mata. Jadi untuk persiapannya kita melakukan menjelaskan dulu kepada pasien ya tentang pemeriksaan yang akan kita lakukan gitu. Kemudian pemeriksa dan pasien itu duduknya berhadapan dan jaraknya itu kayak satu lengan pemeriksa seperti itu ya.
Kemudian kita lakukan pemeriksaan palpebra dan apparatus lacrimalis. Jadi pemeriksaan keadaan kulit palpebra, visura palpebra, simetrisitas, arah dari margo palpebranya. Jadi periksa bulu mata superior dan inferior, teratur atau tidak, kemudian ada kotoran atau tidak, terus tuh arah pertumbuhan bulu matanya seperti apa. Jadi diperiksa bagian siang bulu matanya juga. Kemudian kita periksa muara saluran lacrimalis atau punctum lacrimalisnya pada margo palpebra bagian nasal atas dan bawah atau tidak. Kemudian membuka atau tertutupnya dicek. Kemudian kita buka yang bagian pemeriksaan segmen anteriornya. Kita minta pasien untuk memandang lurus ke depan. Kemudian periksa konjungtiva bulbinya, ya. Kemudian periksa konjungtiva palpebra inferior. Terus kemudian mintalah pasien melihat ke atas dan tekan kelopak mata bawah ke arah bawah dengan jempol pemeriksa. Kemudian kita lakukan pemeriksaan konjungtiva palpebra superior. Minta pasien melihat ke arah bawah gunakan jempol dan telunjuk. Terus pemeriksa untuk balik kelopak mata superiornya. Kemudian periksa kornea dengan menggunakan cahaya senter dari depan dan dari samping. Jadi dari depan, kemudian dari samping juga untuk melihat apakah ada iris shadow atau tidak, ada kelainan lain atau tidak. Kemudian periksalah bilik mata depan atau KOA dengan cahaya senter dari depan dan dari samping, sama ya. Kemudian pemeriksaan pupil, jadi refleks pupil direct atau indirect gitu. Kemudian refleks di mana mata itu diperiksa dengan menyorotkan cahaya senter ke mata kanan dan amati pupil akan miosis pada mata tersebut. Kemudian refleks indirect itu mata kanan diperiksa dengan menyorotkan cahaya senter pada mata kiri. Jadi amati pupil kanan dan miosis. Kemudian periksa lensa mata dengan cara menyinari dengan cahaya senter dari depan, apakah jernih atau tidak, terdapat kekeruhan, keruhnya tipis, keruh kurang padat atau keruh padat. Kemudian kita lakukan tes bayangan iris pada permukaan lensa, ada shadow test, shadow test plus atau shadow test minus. Kemudian kita aspek pemeriksaan tekanan bola mata. Yang pertama, tekanan bola mata diukur secara digital. Jadi mintalah pasien melirik ke bawah, pemeriksa dengan menempelkan kedua telunjuk pemeriksa bersamaan dan pada kelopak mata atas yang menutupi bola mata daerah skleranya. Tekan bola mata dan telunjuk dengan telunjuk ya, kanan kiri secara bergantian dan rasakan secara fluktuatif. Jadi kita periksanya seperti ini. Oke, kemudian kita lakukan adalah pada bagian segmen posterior. Jadi minta pasien melihat satu objek di belakang pemeriksa, kemudian atur lensa oftalmoskopnya sesuai ukuran lensa mata pasien. Kemudian pegang oftalmoskop dengan tangan kanan untuk memeriksa mata kanan pasien pada sisi kanan pasien. Terus pegang oftalmoskopnya dengan tangan kiri untuk memeriksa mata kiri pasien pada sisi kiri. Kemudian pemeriksa refleks pundus, kita nyalakan oftalmov, terus pemeriksa melihat secara dekat melalui lensa oftalmoskop, hampir menyentuh ya mata pemeriksa. Posisikan oftalmoskop itu pada jarak 10-30 cm di depan mata pasien, dan pemeriksa mengamati gambaran warna cahaya yang ada dalam pupil pasien. Jadi interpretasinya adalah refleks funduskopi cemerlang, redup atau negatif. Kemudian pemeriksaan funduskopi, kita nyalakan oftalmoskopnya, pemeriksa melihat secara dekat melalui lensa oftalmoskop pada jarak 30 cm depan pasien, sorotkan cahaya oftalmoskop ke pupil pasien, dan pemeriksa bergerak maju agar fokus. Jadi dari jauh kita fokuskan sampai ke depan. Kemudian letakkan jari telunjuk pada panel lensa, putar panel lensa untuk difokuskan. Nah, kemudian kita deskripsikan hasil pemeriksaan yang ditemukan oleh pemeriksa. Yang pertama ada pemeriksaannya diskus papil, nervus opticusnya gimana, kemudian pembuluh darah retinanya, arteri dan venanya bagaimana, kemudian makula dan foveanya bagaimana. Kemudian kita catat hasil pemeriksaannya.
Mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.